milik Bigetron atau akan menjadi milik dari Geek. Oke guys, game pertama Geek sudah atau dimulai. better? Geek atau better? Oke, kalau begitu FPL Arena, badan tepuk tangannya. Wow, tenang ini malam Masih minggu. week awal. Kita masih panjang, ini Sepi baru dimulai eventnya. juga. Masih belum terlihat adanya agresivitas sih dari kedua belah tim juga, tapi ternyata udah ada yang nyebrang tipis-tipis nih, kayaknya ke arah orange bang. Ya, hanya akan mengganggu juga ya, karena itu adalah Grok ya kan. Kita tahu dia punya anti-CC, dan kalau memang power of nature yang kena, itu sangat-sangat bagus sekali. Agresif banget ya. Ya, nggak bakal bisa terlalu diganggu juga ya, karena dengan pemilihan Grok berhadapan dengan 4 hero yang memiliki physical damage, ya jelas Groknya bakal jauh lebih enak. Dia cuma agak lemah di early, itu dengan magic damage. Hanya saja untuk tadi kita lihat ya, antara Baloy dan juga Ki, antara Arlon dan juga penggunaan dari Grok, kayaknya basic attack yang dimiliki oleh Arlon akan jauh lebih mumpuni di awal, karena kan yang satu juga bergantung pada power of nature-nya kan, Betul, untuk betul. memberikan damage yang sangat-sangat besar. Yap. Lalu cooldown kembali. Tapi kalau ngelihat dari Geek juga membawa 2 Purify, tapi masalahnya dari Bigetron mereka punya banyak hero yang bisa nge-trigger Purify tersebut. Yes. Chain CC-nya itu loh om. Ya, dan hampir semua memang punya CC ya. Makanya. Dan ya wildcard sendiri yang paling berbahaya, dan ini aku suka sih, karena dari kedua tim ini mereka sama-sama membiarkan gold lane-nya dilepasin. Oke, Vira Garmor yang sudah terpecah di dalam tubuh Desa Rizal, tapi masih ada Ki. Dan juga Baloy yang memang hadir seperti biasa sebelum turtle pertama muncul. Akan terjadi sebuah pertempuran, terjadi first blood-nya menjadi milik pemain dari Geek. Dan juga ada satu player lagi yang menjadi korban 1-1. Namun di bagian bawah Eman masih berhasil selamat. Ada flicker yang udah dikeluarkan sekali lagi. Gila. Dan Eman menunjukkan kelasnya. Wah ini benar-benar Eman si Gila, preman ya. memang. Kalkulasi yang matang, flicker dengan adanya damage yang cukup berhasil untuk bisa membuat terlihat dari Bigetron Alpha sekarang berbalik unggul setelah adanya pertukaran di arah top lane tadi. Ya, saya pertukaran yang berimbang, karena sama-sama EXP lane yang hilang, tapi out of nowhere juga. Di bottom lane-nya, ini pertukaran yang mahal. Karena solo kill terjadi. Yep. Black Dagger Farm sudah Oke. mulai terbuka, tapi Oh. Ki berhasil untuk bisa mendapatkan levelnya Feltrick Wayamu. Berhasil untuk di pick off sehingga keuntungan berganda. Kali ini bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Terlihat Geek mereka coba untuk bisa melakukan adanya kontes, tapi ternyata sisi lagi-lagi ini jadi masalah besar untuk mereka. Nah lo sekali lagi di bagian bawah, coba lihat mau pergi ke arah mana. Ada satu wajah yang udah langsung dikeluarkan Marki. Dan hit terakhirnya, walaupun Marki sempat untuk mengeluarkan satu sliding tackle, namun untuk kali ini Eman pun menjadi korban di area tersebut. Talent prediction. Yap, dan prediction by Samsung Galaxy. Ini cukup berimbang ya sebenarnya, tapi emang lebih banyak ke Bigetron Alpha Ya. ya. Dan juga untuk MVP-nya kalau kita lihat memang titik beratnya ada di gold lane. Ya. Iya. Dan Eman ini membuktikan bahwa permainan agresif dia tadi ini penuh dengan kalkulasi juga. Sukoharjo lagi hujan guys, jadi pelan. Gak sembarangan ya. Betul? Dia punya kalkulasi yang matang juga. Tapi ya terlihat untuk Bigetron Alpha sekarang unggul dengan adanya tadi betul ternyata yang bisa disingkir sama Ki-nya. Terus juga ada agresivitas yang didapatkan di area gold lane. Sehingga Marki yang kita tahu ini cukup hero yang mid to the late game. Ini harus lebih hati-hati lagi dan bahkan penjagaan udah mulai terjadi ke arah gold lane ya. Yap. Dan Eman juga cukup curiga kalau Iya. memang dibawa ramai ya, jadi dia peluk turret aja. Tapi Baloyski juga udah berhasil untuk mengantarkan satu informasi. Eman. Kenapa? Karena tadi ada Paksa pergerakan Eman, dilakukan ya. oleh Ki. Bisa Dan kan? Wildcard langsung dikeluarkan di atas sebuah pertempuran kembali terjadi. Dan juga ada satu eternal kali yang lalu dikeluarkan. Namun mereka semua masih berhasil Mundur, selamat. Ki, Tapi mundur. coba lihat pergerakan Ray. Bonyok sadadanya tubuh yang dia miliki. Itu kalau tadi momen terakhir Ray-nya yang udah hit banget ya, HP udah sedikit. Kalau Eman punya turn depan memory, gila bener. Ya itu kalkulasi yang bagus juga, karena memang udah terjepit tadi dengan adanya bari yang sudah dilepaskan oleh Ki. Jadi untuk usaha ganking ke bottom lane tadi berhasil didinai oleh pemain-pemain dari BTR. Dan lihat bagaimana Eman ini bermain dengan cukup melawak, sabar, nunggu di belakang. Dan kalau memang dia di diving, wah, bisa sustain dan ada yang terpick up lagi loh. Baloy tertangkap sendirian dan tadi terlihat Eman udah punya satu sisi Albert. Ngegas banget di awal-awal. Dan untuk sekarang ada satu Black Dragon Form yang akan berhasil mengunci dan juga mengusir pergerakan dari Super Ken. Menjauh tadi dari Turtle, tapi Turtle seperti akan berhasil didapatkan Setahu juga oleh aku pemain mati dari itu Giga juga. lebih Super tinggi dari Ken Eman. Luke solo kill terhadap Super Ken dan juga Luke masih berhasil selamat dia tersebut walaupun ada efek dari masuk ke dalam tubuhnya. Luke akan bisa pergi tapi tidak untuk waktu yang lama karena Luke pun berhasil langsung dihancurkan. Tapi Aboy mau pergi ke arah mana? Ada Aboy pun udah one v one situation. Gila, outplay. Berhasil mendapatkan satu poin, kita pun di tempatnya berbeda Ki. Ada
Berhasilnya membuat dirinya selamat dan juga melenggang bebas. Namun Baloy sampai Tetap terakhirnya bisakah dia selamat? Eman menambahkan poin kill kembali. Outplay dari Aboy dibalas dengan double kill dari Eman di arah gold lane-nya. Dan ini Om, satu item pertama yang dibawa oleh Brody itu si Halberd. Itu pengaruh besar banget untuk si Halberd. Tapi yang pasti kalau kita lihat yang sangat-sangat jelas sekali, item dari Marky belum jadi. Sedangkan dari Eman, lihat dia udah punya Legion Sword. Tambahan dari si Halberd. Sudah punya damage yang sangat-sangat mumpuni untuk join team fight. Ya, sulit banget ya. Marky mau bikin Haskell aja baru jadi di menit ke-5.50. Betul, delaynya panjang banget delaynya. Apalagi Marky sudah 3 kali terpick off dan bahkan untuk jalur dari BTR ini belum berhenti. Mereka tetap bermain agresif. Karena mereka tahu mereka sedang unggul dari goldnya. Mereka ingin untuk lebih mengakuisisi lagi wilayah-wilayah yang diperoleh oleh mereka. Dan lihat bagaimana top lane-nya ini sudah akan digangking lagi oleh BTR. Waduh, walaupun ada Gemuk konsep tadi banget udah langsung sih, dikeluarkan dan Eman. sekarang Aboynya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Tapi Baloy sekitar tinggal sendirian. Dan juga Luke dengan Black Dragon Form yang dia miliki. Akankah dia mau landing dan tentu karena terlalu berbahaya. Tapi Luke-nya masih dikejar habis-habisan. Terkekah. Dan juga udah ada Ray yang terpisah sendirian. Dan sekarang mulai Wih. bergabung lagi. Tapi Marky-nya ditabrakin. Ada Super Ken yang mencoba untuk bisa mendekat. Tapi hanyalah bayangan yang dia tinggalkan. Dan juga memori yang begitu menyakitkan. Dan Marky mencoba untuk menghantarkan Selamat damage-nya. Ini Purify-nya juga nggak ke-trigger sih untungnya ya dari Marky dan juga Aboy. Tapi kita lihat bagaimana efek terrifying dari Aboy ngebuat dari Moreno pun harus lebih jaga posisinya. Sedangkan ada keunggulan lagi yang bisa dipegang sama Vegetarian Alpha. Visionnya makin luas, invasi jungle makin terjadi lagi. Dan bahkan nggak ada kesempatan buat Geek masuk ke area turtle yang sekarang udah di-setup sama Super Cat sendirian. Wow. Dan bahkan untuk benteng terdepan dari Bigetron, kita melihat bagaimana Grok bersama dengan Xbox. Ini dual ini yang sangat-sangat susah untuk bisa ditanggulangi. Setiap kali mereka masuk, pemain-pemain dari Geekfam mau gak mau, mereka harus mundur ke belakang. Dan menjadi misteri juga, karena gak ada yang mundur ya. Sekarang mereka gak bakal bisa sustain, mereka gak bisa tahan delay. Belum menit ke-7, Inner Turret di atas udah runtuh. Ini menandakan bagaimana remuknya pergerakan pemain-pemain dari Geek untuk tidak bisa mempertahankan apa yang mereka punya. Karena Kiss selalu berhasil juga kan mencari formasi dengan imunitas yang dia miliki. Santai banget masuk rumput. Konsil terlihat kali ini akankah menjadi sebuah Marah lagi, awal Kak? untuk menghilangkan beberapa player dimiliki oleh Geek. Namun cukup sabar mereka semuanya. Yep, sabar dulu. Tabrak Tapi masalahnya terus Ray juga Vegetron. ini susah banget untuk bergerak. Gigit, Bukan cuma dari sisinya, tapi ini popping dari Sorizo. Benar, karena ini Barat yang mandiri ya. Iya. Barat tanpa adanya support Jadi system di datang belakang. gitu nyebut Geek. Jadi mau gak mau dia harus menjaga juga total HP-nya jangan sampai terlalu terkuras habis dengan adanya Xbox. Yep. Dan karena dari Baloynya juga akhirnya jadi PR, jadi bingung. Dia mau cover ke arah junglernya, karena gold lane-nya juga lagi dalam keadaan terancam. Betul. Di bagian tengah coba mereka pede tapi bisa expert tadi sepertinya berhasil menangkap ke arah satu play dan Eman menjadi korban waktunya untuk Geek bisa Nice. membalaskan keadaan dan terkena ke arah dua orang Petrify begitu baik tadi udah Dapat. terlihat lagi dari Luke-nya Nice Luke, mengejar ke arah Moreno gila Moreno Luke-nya sampai terakhir outplay banget. Moreno berhasil langsung Nah, dihancurkan tengah. tapi Luke-nya tetap menjadi satu Oh, orang depan. terdepan bagi Geek menghancurkan barisan pertahanan dari Bigetron Alpha. Look at the look! Berkali-kali bisa Harusnya sih dapat memisahkan warung, Mek. fight yang terjadi dan bahkan bisa Paksa, kan? mendapatkan pick off solonya. Pada yang bagus Paksa ada lah. di Baloyski juga ya. Dimana memang terlalu maju ke depan dari Bigetron Alpha sehingga bisa dieksekusi dengan cukup mudah. Dan sekiranya dari Bigetron Alpha mereka pasti tidak ingin mengulang hal yang sama. Ya karena kan mereka sudah unggul dengan cukup jauh tadi. Mereka udah dapetin semua tarotnya, mereka bisa menanti untuk Lord yang pertama spawn. Oke. Dan luar biasa tadi momen Dingin-dingin enaknya ngopi guys. tarik ya, pas banget gitu loh. Ada beberapa player tadi tertarik dan Lagi ternyata musim Eman hujan yang nih. menjadi korbannya dan Sukoharjo. ini ke delay ataupun memberikan waktu untuk Geek Betul. bisa ngereset kembali loh. Betul. Meskipun kita lihat ya mereka mungkin sedang di hand sekarang untuk duel di Lord yang pertama ini bisa diambil lebih besar chance oleh Yep. BTR. Wah, dan Mereka bisa Ray, melawan. ini Ray-nya benar-benar gak dikasih napas sama sekali, tapi untungnya Ray memiliki SP yang Luke. sangat-sangat tebal, tapi Luke-nya terlalu berani untuk maju ke bagian depan. Ada beberapa player yang harus dia hadang dan ternyata malah membuat dirinya pun Malah dia menghilang dengan mati. sangat cepat dan ini membuat beberapa pemain yang dimiliki oleh Geek mau gak mau harus mundur. Harus mundur Dan sih. akhirnya wall charge-nya diancang-ancangkan untuk siap-siap menahan tabrakan dari Luke-nya. Dan akhirnya itu menjadi satu poin plus lagi karena mungkin Bigetron Alpha udah kapok nih, dipisahin dan dikejar-kejar sama naganya Luke. Ya, dan juga di sisi belakang mereka berhasil untuk menghadang ya, karena ini tidak terlalu maju juga. Jadi ya, di sini dari Geek mau gak mau mereka harus melepaskan Lord yang sekarang dari itemnya juga. Eman punya Wind of Nature, punya Melvic Roar. Ini udah pedis banget ya. Dan baru 2 item selesai bagi Baru mereka. 2 item.
Benar, jadi Hampir. masih harus menunggu juga lama. Jadi 3 lane bisa kita bilang menang, goldnya menang, fitnya menang, EXP-nya juga masih dipegang oleh BTR. Ini bisa-bisa dengan satu lot yang pertama yang udah mereka dapetin akan ada satu guest turret yang bisa ditemukan. Yap. Mungkin satu tambahannya lagi bagaimana dari Kick Up di sini item damage-nya mereka masih belum cukup mumpuni gitu loh. Karena berbicara soal damage output yang dimiliki oleh BTR ada mungkin 30% ya dari Kick Up. Ya, dan kalau misalkan dari SDM ya, sumber daya minionnya ini dihabis-habisin, ini Baras dan juga Bruno susah banget loh mempertahankan stacknya. Ya. Wait, ada konsil yang udah terlihat dan siapakah yang akan menjadi korban karena barusan ada sebuah aksi percobaan dilakukan dan Ki-nya langsung panah-panah di bagian tengah. Tapi Ray-nya melakukan sebuah detonasi welcome dan juga menelan ke arah satu player, tapi yang ditelan adalah Xbox Gimana. Untuk Piraga Armornya juga masih begitu full, tapi Ray-nya langsung penghilangan saja pada juga si di aman. panel selanjutnya langsung dikeluarkan pertempuran kembali terjadi lagi di area tersebut. Tapi ada Apoy di bagian belakang dan Ki-nya berhasil lagi dihancurkan. Ada 2 orang yang berhasil dihancurkan dengan saja pada Neman yang menjadi 1 orang yang terhilangkan untuk kesekian kalinya. High ground-nya jadi cukup kuat ya, karena Aboy tadi nge-cover Dari arah Sams, Vitality. Dia punya power clear yang cepat, cuma tadi sayangnya juga Ray kehilangan stack-nya. Akhirnya menjadi Dino kecil aja yang terangkat oleh Vitality. Ya, padahal kalau kita lihat meskipun Soriso yang tadi diambil oleh Ray, tapi ternyata dari Giva-nya mereka masih sanggup untuk bisa kembalikan keadaan. Yap. Ini sudah 2 kali kalau begitu, di mana Eman ini bisa di-pick off oleh marksman, tapi dari posisi yang agak menengah ke depan. Karena kalau Brody tuh rada-rada tricky ya, karena dia kan kalau mau escape, dia harus maju dulu kan. Betul. Dan itu momentumnya, tadi Baloiski berkali-kali dengan Final Slash-nya multi-target. Oke, mari kita lihat untuk replaynya, di mana Soriso yang memang terkena detonasi welcome oleh Ray. Tapi ternyata dibalikin lagi, dikarenakan ya adanya Eman yang berhasil untuk terculik tadi bersama Jaki. Iya, Final Slash-nya bikin kaget walaupun sebelumnya itu kalau menurut gue pribadi nih ya, mohon maaf dan batin ya, Thanos welcome-nya wong target banget om. Karena cuma 1 kan yang kelihatan memang di depan. Xbox dengan Piraga Armor yang penuh. Terus Itu dimakan, itu dilempar ke belakang ke teman-temannya juga. Iya, Brody masih ada Piraga Armor ya. Tapi ini juga dari Geek perlahan-lahan dengan defensif mereka, main tarik Skirmish ulurnya mereka doang. juga yang bisa mereka pertahankan nih dari segi mid turret-nya. Ini goalnya udah mulai dipersempit loh game-nya. Betul, tapi yang gapnya masih tetap jauh Eman dengan si ini ya Marki ya. Eman top gold loh. Yap, dari 400. Bedanya udah ada di angka 2400-an lah ini. Satu item lah itu. Satu item game. Dan dari BTR mereka agak sedikit mengendorkan serangan mereka ya. Mereka ingin menunggu untuk lordnya kedua untuk spawn juga. Oh, adem ayam. Ini tinggal nunggu, ya udah kayak tadi Seruput aja dulu, gitu. guys, Lama kan mainnya kopinya. pukul banget tuh, Hehe. tapi Konsil. Oke, konsil Baloiski siapa lagi akan menjadi Kontes kah? target yang mereka ingin makan karena mendadak Kayaknya. Kicknya langsung saja membuat sebuah pagar agar mereka bisa Mundur melindungi sih, dan Kick. juga mengamankan lagi pergerakan lo, tapi mundur lagi. Wow, karena konsil udah dikuatkan pula oleh Kicknya mundur kembali, namun pada berbeda Baloiski dipukul jauh banget. Konsil dibalas konsil ya, tapi memang tidak ada inisiasi yang terjadi juga. Mulai di zoning dan Lordnya ini masih coba untuk ditahan. Super Ken ini HP-nya udah Maksa mulai lagi. tergerus loh. Kontes. Kena pukulan-pukulan Bisa. dari Lord, tapi lihat. Bisa kah? Oke, Black Dragon mau makan lane di Karamar, tapi Belum. Baloiski-nya berhasil dihancurkan dan juga Lordnya belum menjadi milik siapapun. Reset. Wih, Tapi dapat Lord kali Ray-nya, menjadi milik mantap. Ray, di mana Detonas welcome-nya keluar tepat waktu dan Eman-nya berhasil Comeback dihancurkan. lagi. Luke-nya langsung saja beristirahat dari Gila, tempat Luke berbeda. sudah Dan Luke-nya belakang. malah tertinggal sendirian. Luke-nya masih gak bisa bertahan karena sekarang Survive untuk sih Luke-nya. Ken. Untung masih bisa pergi, tapi setidaknya mereka punya Gila. Lord untuk sekarang. Wah, ini Untung Ray-nya dapat bahaya. Lord-nya tuh. Marquee-nya udah mulai punya damage. Yes, item-item sudah mulai terkumpul juga Comeback tadi dan kan. nice decision dari Luke. Duk, Ketika duk, HP duk. dari Lord memang sudah terlihat cukup tipis, Black Dragon Form datang Yap. untuk memisahkan lagi-lagi teamfight. Teamfight yang tidak dimiliki oleh BTR. Mereka setupnya jadi bubar. Iya, dibubarkan secara paksa ya, dipisahkan juga. Tapi untuk Lord yang sudah mulai nge-charge, Udah ini bakal untuk jadi, di-defense bandel perlahan sakit oleh banget, Megatron udah Alpha. Hasbro, Berserker. Tapi ya kita tahu bagaimana masih ada inner turret juga, dan hanya ada satu lane aja nih Bruno yang late mendorong. game ya. Sehingga hal maksimal yang bisa didapetin sama Geek adalah menghancurkan inner turret, tapi masalahnya goldnya udah mulai disamakan. Iya. Ah. Ini pelan dan pasti ya. Kalau Yep. kita lihat dari Geek, mereka juga ingin memaksimalkan sebenarnya bagaimana positioning dari pemain-pemain Bigetron. Dan ya, Brody menjadi hero kemenangan Eman di saat BTR mengalahkan Evos Glory sewaktu bermain di Grand Final Hop Cup. 3-0 tanpa dead. Tapi lihat sekarang, Eman sudah 4 dead. Wild Charge-nya connect dan seperti yang pertempuran akan terjadi, tidak. Tidak, mereka cukup sabar. Tapi Mereka bisa cukup nahan fokus sih yang BTR berbeda. nih. Mereka mundur kembali. Ray mencoba untuk Dia mempertahankan dapat stun inner, yang dapat dia outer. Kalau kita lihat dari Lumayan. Geek Up sekarang, mereka bermain dengan satu suara juga. Yang kelima masuk, ini bareng-bareng semuanya. Mereka all in. Mereka kalau mundur, mereka langsung mundur. Mereka cukup disiplin kali ini. Bahkan Mark yang tadi
pressure di early game. Ketika sudah berhasil untuk mendapatkan damage ini bisa jadi Bakalnya lopet lagi. Yap, dan sekarang flying tackle-nya langsung keluar kembali. Detonas welcome, kembali menelan karena satu player tapi Sorizo kehilangan Piraga Armor dengan sangat-sangat cepat. Untungnya dia masih bisa pergi dan juga selamat dari area tersebut. Tapi Aboy terlihat Lasin Sanity tadi dia gunakan Anemyu-nya. Tapi Ray ini memang ya susah juga buat targeting ke arah belakang kan. Jadi ya langsung mau nggak mau udah berbalik. makan aja Yang yang ada di terdepan. depannya. Iya. Ini juga 55%. dengan adanya damage yang udah mulai cukup ya dari sisi Geekfam bisa jadi follow up juga. Ya, apalagi semakin lambat lawan. Mungkin kalau gamenya memang ke drag ya sampai ke late game, ya Bruno bakal sakit banget. Dan damage dari Valentina juga bisa jadi. Langsung beda 1000 ya guys DAS networknya. pun udah dimiliki oleh Marki. Yep. Dan goldnya, lihat swing ke Geek Fam kali ini. Dari secara positioning BTR yang tadinya bermain dengan sangat agresif, mereka berani untuk menabrak. Sekarang mereka yang dipaksa untuk melakukan posisi defense. Benar-benar. Ini akankah berbuah manis nih kesabaran yang dipegang sama Geek ya? Wah ini udah mulai terbalik keadaannya. Dan bahkan udah mulai dipegang dari segi map ya. Udah diseimbangkan bahkan dari segi turretnya. Udah sama-sama tinggal 3 base turret aja. Ya, dan bisa dibilang ya ini akan menjadi mungkin open ending ya buat keduanya. Karena dua-duanya harus bisa memenangkan dari team fight Lord. Masuk ke dalam Lord yang ketiga. Jadi salah satu Lord yang bisa menentukan siapa yang dapetin best turret. Ini juga strategi dari Digiton Alpha ya dari tadi antara Sorizo dan juga pergerakan Ki. Ini antara berhasil dan tidak berhasil gitu loh. Mereka mencoba untuk membuat dirinya dimakan. Tapi kadang mereka berhasil dan juga Aboynya mau gak mau keluarkan Lasin saat ini tempatnya berbeda. Aboy nggak memiliki SP yang cukup untuk bisa berada di dalam sebuah pertempuran. Tapi Ki, kontes sih. Wildcat dan juga satu flicker tadi hampir saja mengenai ke arah orang yang begitu banyak. Namun untuk Keras belumnya lagi ya. dan lagi Aboynya berhasil dihancurkan di tempat yang berbeda dan juga Markinya masih berhasil sedia tapi Markinya mau gak mau langsung dipukul mundur ke tempat yang lain. Marki masih bisa flying tackle. Ada torepan memori Marki. Satu yang terakhir tapi Sorizo-nya masih ada satu immortal yang membuat dirinya bisa bertahan dan juga Ray. Langsung saja Lasis saat ini tapi mereka semua masih berhasil selamat. Baloy? Bakal dikejar? Oke, Baloy dibiarkan begitu saja dan Baloy Baloy bilang, hilang di area tersebut. Oke, tadi Aboy dia dikejar dengan Lasin Sanity, tapi ada Winter Trancheon yang ternyata terlalu dini. Jadi pada saat ledakannya itu belum benar-benar pecah, itu udah habis durasi dari Winter Trancheonnya. Yap, dan Ray sekarang udah punya satu Winter Transition lagi tapi di permain lain. Coba lihat Markija tidak akan kuat untuk melakukan sebuah tindakan pertahanan tapi masih ada Aboy. Hanya saja Getron. area defensif yang mereka miliki ditabrak habis-habisan game Masih ada pertama. game 2G. Di Getron Alpha. Oke, Eman sang preman gold lane betul-betul membuat adanya keunggulan lagi di early game tadi yang bisa dibilang jadi milik